balik lagi di program The Chamber sama saya Ilham sebagai pemandu host kalian. Seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama orang-orang yang kita panggil khusus karena kita mau ulik profilnya atau sekedar menguak apa yang sebelumnya belum pernah ditampilkan di media mungkin atau diomongkan di ranah publik lah gitu. Oke, dan kali ini kita udah kedatangan seorang frontman dari band Crush atau hardcore ya, asal Bandung, yang mungkin namanya masih dibilang underrated enggak, tapi dibilang baru juga enggak juga sih karena udah mantep gitu sebenarnya bandnya. Dan fun fact-nya udah ditonton Aryan kemarin ya. Dan please welcome, ini dia Karel dari Taruk. Halo. Oke. Gimana kabarnya Mas? Baik. Oke. Sekarang lagi sibuk apa nih di dalam dan di luar musik? Kalau di luar musik masih kerja masih biasa lah, jadi pekerja kerah biru ya. Di kerja sebagai di ranah F&B lah. Oke. Terus selebihnya kalau di dalam musik sendiri, si band sendiri lagi mau rekaman, mau siapin lagu materi baru lah gitu. Terus juga sama di luar itu juga mungkin masih siaran juga masih. Salah satu radio independen lah ya. Nah, ada. Oke. Boleh disebutin nggak sih enggak ya? Nggak apa-apa, sebenarnya santai aja. Ada namanya di ST Mospit, nama programnya Ruang Raung itu. Ruang Raung itu tayang setiap hari apa aja? Itu tuh on air tiap Selasa. Setiap Selasa? Tiap Selasa pada maghrib. Oh, oke. Cocok banget tuh buat abis buka ya, terus dengar gogon-gogon skena gitu. Asik. Tapi ini buat informasi dulu buat yang nonton ya. Karena sebenarnya band ada berapa sih? Saya band cuma satu aja sih. Taruk gitu ya. Sekarang Taruk aja gitu ya. Kalau Taruk sekarang lagi sibuk apa nih setelah merilis Bara Dalam Lebam kan ya? Berapa tuh? 2020? 2021. 2021. Si resmi rilisnya 2021. Kalau yang sekarang mungkin karena kita masih mungkin juga si teman-teman di Taruk sendiri lagi ada kesibukan juga, kayak misalnya pemain gitar lagi nunggu lahiran tuh. Oh gitu. Terus juga si drummer baru nikah juga. Terus mungkin lebih ke workshop sama mungkin ngulik lagu baru yang dimana mungkin di bulan depan gitu ya, kita bakal take persiapan materi baru intinya gitu. Dikirain tadi bulan depan kita bakal rilis. Bakal take. Harusnya kemarin. Ada problem teknis di studionya. Jadi dipospon ke bulan depan. Gitu. Oke. Langsung album lagi, berarti Taruk termasuk band yang menurutku lumayan rajin lah ya. Dia nggak pernah rilis single ya sebelumnya ya? Kayak EP, album? Single pernah. Single itu ketika kita pertama kali bikin si Taruk itu sendiri. Di 2018 itu single. Pernah lah satu, maksudnya single lepas, tapi ya pada akhirnya kita masukin ke EP ketika itu. Oke. Ya gitu. Berarti cukup lumayan produktif lah bisa dibilang. Buat produktif lah ya. Buat produktif lah ya. Biar enggak kesannya kayak diem di gua nggak juga sih gitu. Kenapa sih memilih buat langsung jor album? Apakah biar promonya sekalian gitu? Waktu itu sih, kalau misalnya yang pertama sih emang bikin EP waktu itu emang ada kesempatannya jadi waktu itu saya sama gitaris saya habis kerja dari Jakarta terus balik Bandung, yang dimana yaudah kita di Bandung kita coba seriusin di band gitu, yang dimana seriusinnya dalam implementasinya bentukannya langsung bikin EP gitu ketika itu gitu. Terus selanjutnya mungkin lagi panas-panas juga gitu, semangatnya setelah pasca EP kita pengen rilis ya udah album itu. Kebetulan si teman-teman udah punya materi banyak lah, terutama si gitaris si Taruk itu sendiri udah punya tabungan banyak lagu. Ya udah langsung workshop ketika itu cukup intens workshopnya, beberapa bulan lah, ada workshopnya 3-4 bulanan workshop intens gitu ketemu. Terus saya dulu sama gitaris satu kosan, jadi brainstormingnya cukup cepat juga, jadi ketika itu langsung digeber langsung album gitu ketika itu. Tapi pasca setelah dari situ mah ya udah kita
maksudnya menikmati si albumnya gitu. Oke. Menikmati Sampai akhirnya setelah Bara dalam album dan sekarang memutuskan untuk bakal memproses album lagi tuh, apa keputusannya gitu? Tapi sebenarnya bukan album ya nanti ya, kedepannya mungkin lebih ke jatuhnya ke single aja sih. Oh gitu? Ya karena lebih karena perkenalan kita kedepannya tuh ada personil baru yang dimana kita baru nambah 1 gitar, terus juga lebih ke warna musiknya gitu. Warna musiknya mungkin lebih ingin bukan ya, secara perlahan ingin meninggalkan yang ada di Bara dalam album gitu. Oke, tapi sebenarnya ya kalian sendiri mendeskripsikannya gitu apa sih? Deskripsikannya Musik kalian di Bara dalam album? apa ya, mungkin ya tetap di dalam satu benang merahnya tetap di hardcore punk gitu. Tapi tetap kita apa ya, mungkin secara attitude-nya mungkin attitude umur-umuran ini, attitude orang-orang yang dimana menuju kepala 3 gitu. Oke. Yang udah banyak masalah sana sini gitu. Ya gitu. Selalu ya. Gitu. Terus attitude-nya tetap orang biasa aja lah, tapi tapi secara nggak langsung juga kita juga ingin memperkenalkan apa ya, ingin bahwa kita punya sesuatu yang berbeda juga gitu. Oke itu. Karena kalau misalkan aku dengerin ya Bara dalam album itu kalian udah mulai salah Sumpal ya, apa sih? Sumpal. Iya, IP-nya namanya Sumpal ya. Kan? IP-nya Sumpal 2019 itu rilis, kamu Taruk masih bisa dibilang di beat banget gitu ya. Nah, ya masih banget lah di beat ya, gitu. punk old school lah ya. Gitu. Krusty gitu lah. Setelah rilis Bara dalam album ini lumayan agak-agak black metalnya ada, terus ganjil-ganjil Converge-nya ada. Iya benar. Sebenarnya di luar warna-warna musik itu ya apa sih yang menginfluence Bara dalam album sampai musiknya bisa sekompleks itu? Yang menginfluence Bara dalam album mungkin sih yang mungkin saya bisa rangkum mungkin ya di Bara dalam album itu adalah salah satu mungkin gimana caranya kita tuh keluar dari sesuatu yang mengekang aja gitu, sesuatu yang katakanlah apa ya, ngagokan lah gitu. Kita pengen coba keluar dari situ, terus dalam artian juga secara musikalitas pun kita mengambil referensi sekaligus preferensinya pun pengen lebih luas, pengen lebih diverse juga lah gitu, nggak terjebak dalam satu corak gitu lah gitu. Tapi ini referensi paling ngaco gitu, berarti paling ngaco bisa dibilang ya buat Bara dalam album apa sih? Referensi paling ngaco? Paling di luar itulah, kayak di luar musik ekstrim bahkan gitu misalkan. Di luar musik ekstrim paling ini, gitaris saya itu sangat gila terhadap band bernama The Who. The Who. Band 70s rock gitu ya, late 60s ya, 60s early 70s rock gitulah, yang satu zaman mungkin sama Rolling Stone sama Beatles gitu-gitu. Nah dia gila banget sama itu, dan banyak ngambil apa ya, intisari musikalitas tuh mungkin secara sederhananya maka dari The Who kebanyakan gitu. Oh gitu. Apa namanya, bisa dibilang rangkanya gitu? Ya rangkanya malah dari The Who gitu. Terus kayak band-band di luar ekstrim mungkin musik God gitu, musik post-punk lah apa, kayak mungkin Christian Death gitu-gitulah gitu. Atau mungkin juga ketika itu kita lagi sukanya tetap dalam musik ekstrim tapi kayak Devil Master gitu-gitu lah. Oh, Devil Master, oke. Yang lebih bisa dibilang lebih apa ya? Lebih pelan lah ya. Iya betul. Oke. Iya. Nah, kalau misalkan tapi sejujurnya emang secara personal para personil Taruk tuh emang termasuk yang dengerinnya sebenarnya beda-beda malah. Itu apa? Oh gitu. Beda-beda malah, maksudnya mungkin kok yang menjajali musik maksudnya secara referensi dan preferensi saya sama si gitaris namanya Bobby. Gitaris tuh. Terus beda hal dengan si Boy itu pemain bass, ketika itu dia sangat-sangat screamo dan metalcore. Oh gitu. Ya, tapi mungkin screamo metalcore yang mungkin atau bahkan post hardcore yang di era-era 2005 sampai 2010-an lah ya, mungkin kayak Bad Omens gitu. Terus kayak mungkin dia suka sense fail gitu yang dimana mungkin lebih yang ke ranah yang ekstrimnya dia nggak intuit gitu loh. Lebih ke itu lah, mungkin secara remaja-remaja di tahun kita 2000-an 10-an lah ya gitu. Terus kalau si drummer namanya si Adul itu emang dia emang kenupnya di Doi gitu. Doi itu
Kenup sama black metal kebanyakan gitu. Tampilan paling metal soalnya. Ya paling ini lah, paling ngedress gitu, Tampilannya paling ngedress, Kalau paling metal, yang lain-lain mah tampilannya mungkin college mungkin. College ya. Iya. Menyembunyikan usia juga ya gitu. Usia juga ya, padahal mah anjing udah pada mau punya anak deh gini. Nah ini aku sekarang ngambil POV Karel pribadi ya. Ya. Lebih sebenarnya kan ketika tadi Karel cerita tentang internal Taruk sebenarnya malah dengerinnya aneh, bukan aneh-aneh apa namanya, nggak sama semua loh. Ya di work spektrumnya lah gitu. Gitu. Nah ini menurut Karel sendiri, entah ini pernah punya pengalaman itu atau enggak, lebih mudah punya band dengan semua satu aliran yang sama dengerinnya gitu, atau yang berbeda-beda? Kira-kira. Malah itu jadi kayak apa ya? Jadi salah satu mungkin ada plus minusnya gitu ya. Terutama yang katakanlah kita berangkat dari satu entitas yang kepalanya beda-beda lah gitu, secara selera, terus cara mainnya juga gitu, maksudnya karakter yang bisa diluapkan ketika katakanlah live atau jadi saya lebih seru ketika karena saya sebelumnya kan belum punya band tuh, band enggak. Ini band pertama. Dan semoga band terakhir sampai tua ya, amin. Oh iya. Gitu. Ya maksudnya maka menemukan hal-hal yang seru dan menemukan hal-hal baru ketika yang dimana di dalamnya tuh berbeda lah kepalanya gitu, maksudnya secara terus secara pemikiran juga gitu, terus secara teknis juga yang dimana walaupun kita nggak teknis amat tapi ya paham lah, seenggaknya paham gitu. Itu jadi salah satu mungkin keseruannya di situ gitu, bahwa mau kayak misalnya nemuin bisa kayak gini toh, bisa kayak gitu toh gitu. Secara output pernah nggak sesuai ekspektasi kan? Apa ya, mungkin secara teknis sih iya, teknis dalam artian lebih kayak nggak puas aja gitu, bukan nggak puas ya, tapi belum puas, kayaknya kita bisa lebih ekspor daripada ini gitu doang sih. Tapi mostly sih kita cukup kayak pede aja gitu, maksudnya apa ya, maksudnya puas mah enggak ya, tapi kayak ini oke lah gitu, pede gitu. Oke. Fun karena maksudnya mengerjakannya fun juga ya. Iya, makanya gitu, maksudnya dengan keberagaman itu gitu. Tuh gitu. Tapi ini kalau misalkan personal Karel emang dari dulu pengen punya band crusty gitu, keras hardcore kayak Taruk gini, atau sebenarnya ada apa namanya hasrat lain tapi ya karena kesempatannya nggak ada jadi nggak terwujud gitu? Kalau dulu sih pengen punya bandnya aneh-aneh lah, maksudnya bukan aneh dalam macam-macam ketika saya dapat referensi atau ketika nonton band ini kayak wah anjing pengen kayak band kayak gini, tapi ketika itu saya nyentuh kayak band, mungkin nyentuh musik-musik keras punk atau di beat katakan atau broken hardcore tuh saya baru maksudnya mungkin nggak dari kecil atau dari masa remaja, malah ketika saya masih kuliah nemuin band-band kayak gitu. Maksudnya yang dapat bahwa saya kaget ketika ada katakanlah beberapa band Bandung gitu bisa mainin musik dan memunculkan sound yang segila itu ya, mungkin contoh seperti bandnya Mas Dika ya, Elis, terus Hawa gitu ya, terus Hak Is Calling Tartar yang membuat saya jadi kayak mind blowing aja gitu, maksudnya wah Bandung punya kayak gini ya, yang di luar mungkin saya dengarnya banyak juga tapi mungkin 3 band itu mungkin plus komunal sih ya, yang kayak wah anjing gini Bandung bisa dibikin kayak gini nih gitu. Bisa punya Pantera ya. Ya gitu lah, maksudnya hal-hal yang kayak gitu sih gitu. Yang membuat saya jadi pengen yaudah kita harus ke band gitu, walaupun entah ya maksudnya secara fondasinya seperti apa, intinya kita mainin musik kencang gitu, musik ekstrim lah gitu, seru gitu, seru-seruan aja gitu. Ini meskipun hanya hasrat ya, misalkan yang hasrat yang entah pernah tersalurkan apa enggak, pernah kepikiran pengen punya band genrenya apa aja sih? Untungnya sih, maksudnya kalau secara sih pengen bikin alternatif gitu. Alternatif rock gitu. Apalagi kan saya suka banget Alice in Chains gitu. Oke. Agak sana juga ya. Iya, pengen ke latem juga ya. Latem tetap heavy gitu, tapi tetap kayak anjing kayaknya ganteng aja punya band-band kayak Alice in Chains gitu, kayak The Cure kayak gitu. Tapi ya enggak bisa, saya secara pribadi pun saya nggak bisa main alat gitu, terus menderiver juga mungkin nggak akan bisa mereka gitu ya, mungkin band-band yang saya suka gitu, atau bahkan juga saya kayak
suka banget kayak pengen kayaknya bikin band kayak Manic Street Preachers gitu. Tapi Iya. yang era-era 3 album awal yang masih grempang gitu. Grempang, ya. Pengennya tapi itu mah buat didengerin aja, buat jadi oke, fan, oke. jadi apa ya, jadi fanboy aja lah gitu. Mbak termasuk musik-musik yang nggak bisa maksudnya nggak bukan kapasitas kita untuk kita mainin gitu. Ya Kita betul, dengerin gitu betul, ya. betul, Oke, betul. oke. Ini balik lagi ke Taruk ya, balik lagi Yep. ke Taruk, ke album Semata Wayangnya. Kalau album penuhnya, Iya, betul. Ya nggak sih, Nah. Bara dalam Lebam. Pernah dapat respon atau apa ya, atau ulasan terngehe nggak sih? Yang ngehe nggak sih tentang album itu? Kalau secara mungkin apa ya, mungkin apresiasi sih mungkin masih aman lah, masih baik gitu, masih bagus. Banyak yang mungkin banyak yang ngomong bahwa album itu ya oke lah itu, maksudnya untuk di ranah scene ekstremal oke lah gitu. Tapi yang terngehe apa mungkin ya, yang orang ngomong mau paling ini lebih ke teknis aja sih, teknis kayak teman-teman dekat gitu pengen ngomong bahwa duh sound drumnya nih kurang ini nih, kurang tahu bulat nih gitu-gitu. Oh itu ke teknis gitu. Dan itu di tongkrongan bukan di tongkrongan. Di ulasan sih, di ulasan malah kamu pernah kritik deh? Iya pernah. Iya, di media bernama Keluarin kan? Iya. Nah, tapi itu malah jadi kayak satu apa ya? Mungkin jadi satu nilai yang bisa kita ambil gitu, kritik oke. atau saran gitu ya. Gitu bisa jadi kita ambil, malah bisa jadi didiskusikan kemudian hari gitu bahwa untuk pihak internal. ya misalnya eksternal ngomong kayak gini-gini nih, atau misalnya kayak kemarin kayak beberapa apa ya, saya pernah kayak misalnya secara live gitu ya, secara live gimana kurang ada yang ngomong kurang ini nih, kurang penuh nih gitu. Akhirnya kita nambah gitar gitu loh, kayak gitu-gitu. Ya, oke. Tapi sejauh ini berarti Bara dalam Lebam ya, kalau misalkan dari Mas Karel sendiri gitu, 1 sampai 10 berapa kira-kira nilainya? Sebelum saya ingin menilai, ingin apa katakan verdict ya, verdict of album gitu. Sebelumnya gini, kan tadi kan balik lagi di awal kita tuh ada rasa tidak puasnya gitu ya. Terus juga kayak yang mungkin bisa lebih dari itu sebenarnya gitu si album teh gitu ya. Karena mungkin kita secara proses kan, karena prosesnya kita kayak digeber aja gitu. Percaya nggak? Itu si proses album kita cuman sebulan. Buset. Sebulan Flash production. dalam artian seminggu sekali kita tag revisi dan lain-lain. Pada akhirnya mungkin yang lama tuh mixing masteringnya sih, tapi secara proses taking di musiknya itu gancang pisan. Sebulan lah gitu. Terus ya gitu maksudnya, kalau secara verdict berapa ya? Tapi saya ada keanehannya satu lagi. Anjing aing bisa oke nyanyiin album gitu. Achievement ke diri sendiri. Iya, ada achievement juga, maksudnya achievement tapi secara diri sendiri, terus ke how the band lagi gitu ya. Dan nih orang bisa bikin album gitu. Kita semua bisa bikin album gitu, dan walaupun belum segimana, impactnya belum sebesar apa gitu, itu kan hal lain ya gitu ya. Itu malah cerita lain. Mungkin saya PD-nya sih 7,8 lah. 7,8. Oke, berarti udah 8. Kalau KKM udah lulus lah ya, tapi ya hampir pas-pasan gitu ya. Kalau 8 tuh kita belum nyampe kayak, kalau 8 tuh mungkin kalau kita udah satu level sama Tool mungkin. Kita bisa berani nanya 8 gitu. Sama Converge itu baru. Kalau sama Converge sama Kevin gitu, itu bisa 8 gitu. 7,8 lah ya. Gitu. Nah, selanjutnya kan bakal ada ngerilis materi lagi nih. Yep. Apakah bakal sama? Maksudnya kan tadi udah mention sih bakal beda. Cuma dari aspek apa nih yang jadi perbedaan? Yang patut ditunggu lah buat yang nonton nih. Yang pasti secara corak sih beda ya, secara spektrum, terus juga secara cara main. Dalam artian kita kan nambah satu personil gitu, namanya Rian. Terus masuk sejak tahun berapa sih? Masuk 2022. Setelah rilis album ya? Setelah rilis album gitu, itu dapat jadi rekomendasi dari teman tongkrongan gitu, bahwa Doi dulu gitaris metal gitu SMA-nya jago gitu, walaupun kesini dia emang sebagai band kayak band cafe gitu, band reguler gitu, jagoan gitu. Ya di situ masuk, terus cukup fit juga, cukup klop.
Cara musik ya, terus mungkin lebih pepurukan mungkin ya apa Oke, istilahnya oke. gitu. Lebih bisa lah ya dia. Ya, Unik gitu. Terus juga secara musikalitas atau secara style sih mungkin kita lebih mundur malah. Maksudnya? Referensinya lebih mundur. Oh. Yang dimana kan mungkin di Baradama Bebam mungkin banyak referensi, walaupun banyak juga referensi old school-nya banyak ya, klasik-klasiknya banyak, tapi mungkin kan banyaknya kalau di Baradama Bebam kalau saya bisa berani ini mah Dead Wish Core. Oh, oke, betul. Saya rasa Setuju, ya Dead Wish Core ya Entomb Core lah, apapun itu gitu whatever. Nah, kalau di yang sekarang nanti kita coba tuh ingin lebih malah sisa referensi malah 2000-an ke belakang malah gitu. Oke. Yang mungkin lebih tradisional gitu. Oh, oke. Black metal? Enggak juga. Ada. Oh, ada. Ada metalcore ya. Terus nanti secara perlahan kita ingin nggak meninggalkan juga, tapi ingin kayak merangkah lagi. Maksudnya tidak ya meninggalkan lah, nggak ninggalin banget, tapi ninggalin si beat-nya itu lah. Tapi tetap ekstrim aja gitu. Jadi si beat agak-agak dihilangin, yang dimana tapi bukan kita murtad ke beat, enggak juga gitu. Kita masih taat ya. Masih taat lah. Oke. Berarti kan tradisional tadi nih mention terus. Apakah dengan soundnya pun akan ikut tradisional apa enggak? Ini kita lagi ngulik sound ya. Ini okay. masih kebita kemarin kayak soundnya King gitu ya, gitu. Atau misalnya soundnya terus kayak kaget Kurt Barrow Canvas kok bisa kayak gitu ya bikin sound gitu. Terus kayak Adam Jones tuh gitu kayak anjing kok bisa gini ya. Kita masih kayak ngulik-ngulik gitu lah. Tapi mungkin secara referensi tradisional, tapi mungkin kita mungkin delivernya mungkin in between lah modern dan tradisional. Cara delivernya ya, deliver di musiknya gitu. Oke. Kayak gitulah. Oke. Ini langsung lanjut ke perjalanan terakhir mungkin ini. Oke, Mas Karel, ada apa yang mau disampaikan nggak buat yang nonton nih tentang rilisan baru Taruk gitu, jangan sampai lewat atau apalah gitu. Rilisan baru Taruk apa ya, mungkin itu jangan dilewatin nanti. Mudah-mudahan juga di tahun ini lah harus rilis gitu. Emang kita juga udah ngebet banget sebenarnya tapi di luar itu kan ada kesibukan juga lah gitu-gitu. Tapi ngebet satu sisi terkuatnya ngebet, terus juga ingin kayak bahwa Baradama Bebam secara tidak langsung kita akan tinggalkan itu gitu. Masa itu ya. Maksudnya udah beres aja gitu. Oke. Masa Taruk tuh ada masa yang akan si materi ini nantilah, materi yang bakal kita rilis itu yang dimana itu tuh mungkin kalau kalian suka metalcore dengan apa ya, aja ke band metalcore lah gitu lah gitu lah. Referensi di situ ya, band metalcore, terus masih ada Swedish death metalnya masih ada gitu-gitu, terus juga Florida death metal juga masih ada lah gitu-gitu. Pokoknya lebih tight aja lah. Oke. Jangan sampai dilewatin. Asik. Disimak. Ini maaf agak ngaclok dikit ya. Ya. Kemarin Aryan singlong apanya, Mas? Aryan mah kalau agak mengkritisi dalam artian doi ngejapri ke Ucok ke Babak. Nah, cicingeun cenah. Lebih ke nervous aja sih, kita emang nervous karena kita main di Rossi Musik gitu ya, satu venue yang cukup legendaris ya untuk di daerah Jakarta mah gitu, untuk yang salah satu mecca of underground music gitu kan di Jakarta gitu. Jadi kayak cukup ada gemper gitu, tapi ya udah, tapi waktu itu kita lepas aja gitu, ketika itu lepas. Tapi mungkin Aryan ngomongnya gitu, tapi kok kita mah oke aja gitu ya. Ya bagian itu kan ya impresi aja kali. Impresi aja gitu. Dilihat dari foto kan singlong tuh kayaknya beliau gitu singlong. Ini aja Pak, itu mah kayak membawai aja secara stage aja gitu. Kan sampai rebut mic enggak juga. Enggak. Oke, ditunggu tuh rilisan barunya Taruk yang bakal punya pendekatan baru. Yang kayaknya bakal fresh juga sih. Amin. Dan juga lancar terus sih buat Taruk ya, Mas ya? Amin, harus sih. Semoga bisa rilis tahun ini dan saya bisa mengulas lagi, kritik lagi nggak apa-apa. Harus dikritik. Banget ya. Musik mah harus dikritik. Asik. Statement karena 2023. Oke, sekian episode Red Chamber kali ini bareng Karel Trinov. Thank you buat udah mau ngobrol-ngobrol. Thank you banget langsung. Tunggu episode selanjutnya bareng sama sosok-sosok lainnya yang tentunya nggak kalah menariknya. Oke, see you. Bye.